wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akfiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah, hadirin hadirat, semoga kita semua selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Pagi hari ini ternyata kita masih hidup. Apa-apa ibu-ibu, coba dengar berita informasi. Satu persatu orang di sekitar kita sudah lebih dahulu dari kita. Adonan labiah muda umurnya, ada yang sehat badannya, ada yang sangat dekat dengan kita, tapi satu persatu mereka sudah meninggalkan kita. Sudah habis nikmat umur untuk mereka. Alhamdulillah, ternyata Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Pagi ini kita hadir di masjid yang sangat kita cintai ini, kegiatan yang sangat diberkahi ini. Kita berkumpul di rumah Allah. Ahabbal bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjid. Betapapun indah hotel bintang 5, gedung yang megah, lengkap fasilitas di dalamnya, tapi tempat bangunan yang paling Allah cintai di muka bumi adalah masjid. Jadi kita berkumpul di tempat yang Allah cintai. Orang banyak berkumpul apa-apa ibu-ibu. Di tepi jalan tu orang berkumpul. Di kadai orang berkumpul. Di Rimbo berkumpul aja orang, Pak. Di Rimbo berkumpul aja orang. Banyak orang berkumpul, tapi inilah perkumpulan pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga insya Allah kegiatan kita ini senantiasa mendapatkan kita keridhaan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan hendaknya kita curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selalu bapak-bapak, ibu-ibu, sering-sering juga kita bersolawat dan salam. Apalagi ini hari Jumat, apa-apa ibu-ibu. Ini hari Jumat. Masihkah
atau selalukah kita merasakan hendaknya seolah-olah kita berada di dekat raudhah atau berada di raudhah? Apalagi alhamdulillah, ini informasi ada artefak Nabi Muhammad SAW sedang berada di Diniah Putri sampai kurang lebih 3 hari ke depan. Ya boleh kita mengunjungi artefak atau peninggalan-peninggalan hidup dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mencintai Nabi, ketika kita merindukan Nabi, maka ketika menyebut namanya hendaknya ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pagi ini tadi disampaikan oleh Pak Eri, ya, Pak Eri. Pak, alhamdulillah. Kurang lebih setengah jam atau 20 menitan ke depan kita melaksanakan kegiatan siraman rohani. Alhamdulillah. Kita bersyukur hadir pada hari ini dari Bapak atau Ibu staf ahli, dari OPD, seluruh ASN kita, alhamdulillah. Apa sejenak kita ulang-ulang kembali, kita bahas pada pagi ini bapak-bapak, ibu-ibu. Satu ayat yang tadi sampaikan di awal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Allah menyampaikan bahwa ada satu generasi, ada satu orang yang hidup dalam satu kurun waktu yang keadaan orang itu adha'us shalah. Mereka adalah umat Islam, kaum muslimin muslimat yang menyia-nyiakan sholat, menyepelekan sholat, tidak memperhatikan sholatnya. Na'udzubillah. Padahal sholat itu ibadah yang sangat penting. Padahal sholat itu adalah anak kunci untuk bisa mendapatkan keberkahan pahala dari ibadah yang lain. Padahal ancaman orang yang meninggalkan sholat itu jelas. Di dalam ayat yang lain, ketika penduduk sorga melihat kepada penduduk neraka, mereka diazab di dalam neraka. Mereka mungkin kenal, iku basuwo dulu rasanya di padang panjang, iku dulu basuwo di padang, bako diazab orang ko. Kemudian penduduk sarugo bertanya, masalakakum fi saqar? Wahai kalian penduduk neraka Saqar, kenapa kalian masuk neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Penduduk neraka itu menjawab, lam naku minal musallin. Kami dahulu termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Kami lalai dari sholat kami. Kami bekerja, kami main, kami melakukan hobi kami. Kami main bola, kami main futsal, tinggal sholat maghrib. Kami tidur, tidak sholat subuh. Sampai tinggal ibadah sholat yang hanya 5 kali sehari semalam. Hanya 5 kali sehari semalam. Allahu a'lam kalau dulu sampai 50 kali kita sholat. Tapi alhamdulillah hanya 5 kali. Sholat pun sangat mudah dikerjakan. Ya mudah sholat apa-apa ibu-ibu, sangat mudah. Tapi kini yang bertanya, ada ndak orang Islam yang meninggalkan sholat, ndak mengerajuan sholat? Ikut tingkatan pertama, kondisi terburuk umat Islam, tidak mengerjakan sholat. Ada ndak apa-apa ibu-ibu? Lah ibu, lah ya doa. Na'udzubillah.
Tapi kalau di Siko yakin ambo. Siko yakin ambo Pak, insyaallah. Ya, yakin ambo insyaallah salat semuanya insyaallah. Tadi nampak dia ambo salat. Tapi ada orang yang meninggalkan salat. Ada yang menjawab, "Ba'ali Ustaz, aduh ambo majak orang. Ambo tahu beliau ndak salat. Ambo ajak, salat awak lah." Alun tak gerak hati ambo leh. Na'udzubillah. Banyaklah sibuk kini. Tangguang lo rasanya. Ambo kalau kau jadi siap besok siap banalah. Kalau kini tangguang-tangguang biarlah tak usah solat ambo lu. Na'udzubillah. Kalau sudah ngecek bantuan tadi itu apa-apa ibu-ibu langsung meninggal. Banyak orang kini meninggal mendadak apa-apa ibu-ibu. Mendadak. Ada orang yang meninggalkan solat padahal solat sangat mudah. Hanya 5 kali mengerjakannya pun mudah. Hanya berdiri, ruku, sujud, duduk, cuman mudah. Ada ndak solat disuruh lari apa-apa ibu-ibu? Bentuk awak umroh atau haji, sa'i awak harus lari, bolak-balik, harus jalan berputar di tengah hari. Solat tu mudah, sangat mudah. Payah Ustaz, ambo sakit Ustaz, sakit pinggang ambo, sakit kaki ambo. Duduk solat pakai kursi bulia, mau jual bulia. Dia tak taluk jual ambo Ustaz. Ya, sambil berbaring boleh. Tak taluk je boleh apa-apa ibu-ibu. Bawa pakai isyarat. Alhamdulillah, ambo pernah solat pakai isyarat. Semoga lah insya-Allah. Kalau solat duduk, solat berbaring pernah dulu dirawat hampir 1 bulan di rumah sakit. Itu nyaris cuma pakai isyarat, tapi cuman gerakan tangan ada. Tapi kalau isyarat itu tangan tidak bergerak, cuman menggerak-gerakkan jari mungkin. Kalau tidak sanggup jua, tidak taluk jua, tidak bisa lagi pakai isyarat, ada yang lebih mudah, disolatkan. Betul Bu? Yang paling mudah disolatkan, tidak repot-repot awak lihat apa-apa ibu-ibu. Orang yang mengerajuan awak, dimandikan, diuduan awak, disolatkan. Tapi yang pertama, ada satu generasi umat Islam, apakah dia muda atau sudah tua, bahkan sudah lansia, tapi mereka adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan solat. Dipandang enteng solat bagi mereka, dipandang enteng saja, mudah saja dia meninggalkan solat. Urusan sedikit dia kerjakan, tidak begitu penting sebenarnya. Solat dia tinggalkan. Kemudian tidur, terdengar azan subuh sebenarnya, tapi tidak mau bangun. Tidak mau bangun, kenapa? Karena masih adha'us shalah. Yang lebih beratnya lagi, adha'us shalah wa taba'us syahwat, ittiba'us syahwat. Mereka adalah orang-orang yang memperturutkan syahwat, memperturutkan dorongan nafsunya, memperturutkan dorongan yang ada di dalam dirinya. Sehingga apa yang terjadi? Apapun yang disuruh nafsu, dia lakukan, dia kerjakan. Tidak ada lagi kontrolnya, tidak ada lagi iman, tidak ada lagi pikiran sehat, akal sehatnya tidak ada, hati nuraninya tidak ada, bahkan kemanusiaannya tidak ada. Ittiba'us syahwat. Aku nanti jadi kini ya Bapak Ibu. Bara banyak kasus terjadi. Kece awak dulu, anak awak babahayo bisa kalau je orang lain. Kini malah orang terdekat anak tu yang membuat anak menjadi rusak. Aduh ayah, na'udzubillah, berzina dia, memperkosa anaknya sendiri, anak kandungnya. Ini baru yang hetero, belum lagi yang homo, LGBT, na'udzubillah, pedofilia, sodomi, terjadi apa-apa ibu-ibu. Bahkan ini saya di grup MUI Sumatera Barat, karena saya sekretaris MUI Kabupaten Tanah Datar. Kita dengan Buya Gus Rizal terus sedang melaksanakan atau mengkaji, mendalami. Tiba-tiba keluar PP nomor 28 tahun 2000 kesehatan. Di antaranya ada layanan
alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja. Na'udzubillah. Aku disuruhnya berarti anak awak untuk melakukan seks bebas. Bikola guru BK biko mamaci alat kontrasepsi lah itu. Sia nambah alat kontrasepsi. Kuah supaya aman ya pakai ya, supaya aman pakai ya. Akan itu ujung-ujungnya Bapak Ibu-ibu. Ditambah lagi ada banyak pertentangan, larangan sunat bagi wanita misalnya di sana. Kemudian ada hal-hal yang sangat na'udzubillah. Bahkan kita di MUI pusat langsung menyampaikan itu. Menyampaikan keberatan berdasarkan apa membuat peraturan itu. Harusnya kan ada pertimbangan dulu. Apakah dari kesehatannya betul, dari kedokterannya, dari agama, dari kondisi sosial. Tapi terjadi na'udzubillahi min dzalik. Apalagi kita di Sumatera Barat 1 tahun bahkan 1 bulan terakhir banyak loh kasus tuh muncul Bapak Ibu-ibu. Belum lagi kasus na'udzubillah perselingkuhan. Na'udzubillah baik laki-laki maupun perempuan. Ambo baca itu jo kawan-kawan na'udzubillahi min dzalik. Ado alasannya karena terpengaruh. Ado alasannya karena masalah dalam rumah tangga. Ado pula alasannya yang LGBT atau yang pedofilia itu karena memang dahulu mereka adalah korban kecil mereka. Adalah korban. Sehingga ketika seseorang menjadi korban, yang lebih bahaya kalau dia korban tapi dia menikmati aktivitas itu. Ya, misalnya menikmati karena diumbuak, karena dirayu, karena dibujuk, karena dibayangkan hal yang baik, hal yang nikmat dalam perilaku pedofilia itu apa Ibu? Sehingga dia biarkan saja anggota tubuhnya dipegang atau dirosok-rosok atau sampai na'udzubillah kalau sampai kepada peristiwa sodomi atau perilaku seks na'udzubillah. Apa yang terjadi pada generasi itu? Ittiba'us syahawat. Mereka kerjanya hanya memperturutkan hawa nafsu. Kalau ada anak muda carito, coba dengar caritonya cewek. Dapat menggaduh siano. Dapat diam siano. Dapat tu. Basuolo sesama orang. Ceritanya hawa nafsu juga. Bercerita lagi dengan kelompok yang lain masih ittiba'us syahawat. Sehingga apa yang terjadi Bapak-bapak, Ibu-ibu? Generasi yang terjadi itu generasi yang hanya memperturutkan hawa nafsunya dan dia meninggalkan sholat. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kehancuran. Hancur generasi itu, rusak generasi itu. Mereka tidak lagi berpikir untuk mencapai cita-cita. Kreativitasnya hilang. Imajinasinya untuk membuat hal-hal yang sifatnya inovatif itu tidak ada lagi. Dalam pikirannya hanya nafsu, hanya syahwat, memperturutkan itu saja. Karena secara kesehatan atau kedokteran juga ada hormon di dalam tubuh kita, hormon dopamin misalnya. Ketika sesuatu itu diperturutkan terus sampai otak depan kita ini bisa terendam oleh cairan itu sampai tidak ada lagi pertimbangan di dalam dirinya. Yang ada hanya saya perturutkan. Sehingga terjadi seorang ayah kandung dia menzinahi, dia menggauli, mencabuli anak kandungnya sendiri. Na'udzubillah. Sehingga terjadi seorang tokoh masyarakat, na'udzubillah, bahkan dikenal tokoh agama pula dia. Aku Ustaz tokoh penceramah lu Ustaz kau. Ya, ambo apa-apa Ibu-ibu sejak 2010 ambo mengajar psikologi agama. Jadi mata kuliah ambo banyak. Ambo psikologi agama, ambo mengajar pula usul fikih misalnya, mengajar pula filsafat. Tapi sampai kini kajian
ambo adalah psikologi agama dan akhlak. Kemarin disertasi ambo meneliti di Padang Panjang tentang permasalahan perilaku remaja di kota Padang Panjang. Ya, alhamdulillah itu diupload oleh seluruh dosen, profesor yang menguji, termasuk profesor dari luar. Dan memang ambo memaparkan ketika itu Padang Panjang terutama di sekolah SMA memiliki strategi sendiri dalam menanggulangi permasalahan perilaku remaja, dan itu dipuji, ya, itu dipuji oleh penguji yang ada. Tapi apa-apa ibu-ibu, tentu itu masih terbatas. Kenapa masih terbatas? Karena memang ketika seseorang itu dia sudah ittiba'u syahwat, dia sampai meninggalkan sholat, harus ada cara untuk menghentikan itu. Siapa yang memberitahu caranya? Allah. Dalam ayat berikutnya, illa man taba. Jadi apa? Apa strategi pertamanya? Apa ibu-ibu? Taba, taubat. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dulu kita ada pertemuan Forum Peduli Ranah Minang, kita penanggulangan HIV AIDS. Ketika itu bertemu dengan satu kelompok kita, dengan Pak Dr. Armen yang di M Jamil Padang. Kita waktu itu diskusi termasuk dengan ODA, dengan orang yang kena HIV AIDS. Ya, salah seorang ODA itu ya menyampaikan, alhamdulillah saya adalah penyandang HIV AIDS yang sampai sekarang masih hidup, katanya. Sementara kawan-kawan yang lain ada yang 3 bulan lah matinya, ada yang baru 2 minggu lah meninggalnya. Saya sudah 3 tahun alhamdulillah masih hidup. Ya, kita bincang terbuka saja, tidak pakai topeng beliau, karena kita sepakat tidak memvideokan atau tidak memfoto. Apa kata beliau? Bagi saya Pak, bagi saya Ustadz, yang pertama itu adalah kita hendaknya seluruh orang yang menderita atau yang terkena HIV AIDS itu hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekarang saya merasakan nikmat sholat rasanya. Saya nikmat sekali bisa bangun di malam hari. Saya nikmat sekali membaca Al-Quran. Ternyata taubatnya beliau, ketenangan hati beliau itu menguatkan kondisi fisik beliau, sehingga beliau alhamdulillah masih hidup sampai saat itu. Padahal orang lain yang sudah HIV AIDS tidak lama, sudah lah karena kanker, lah karena ini, lah karena itu. Tapi alhamdulillah beliau masih hidup. Beliau masih beraktivitas, fisiknya masih seperti orang biasa, alhamdulillah. Ketika seseorang itu ingin dia berubah dari perilaku awalnya, kata kunci pertama ternyata kata Allah adalah taba, bertaubatlah kepada Allah. Bertaubatlah, jangan ditunggu-tunggu taubat. Nantilah Ustaz, umur 60 lah biko, umur 70 lah biko. Biko lah, abah cucu lah ambo dulu, anak ambo barampik lah dulu, biko lah nantilah, na'udzubillah. Padahal kematian itu tidak pernah tertunda. Malaikat Israel, bapak-bapak, ibu-ibu, selalu menanti, menunggu perintah dari Allah untuk mencabut nyawa kita. Pernahkah kita dapat kabar ada kawan kita yang meninggal dalam keadaan mendadak? Keluarga ambo baru hari Selasa yang kemarin, apa ibu-ibu? Apa dia ambo? Adik ayah. Beliau pulang mantan anaknya sekolah, istirahat, mangalai di kasua, kironyo innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada sakit berat, tidak ada keluhan, tapi langsung meninggal dunia ketika itu. Kita tidak pernah tahu di mana dan kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Tidak ada yang ditunggu-tunggu oleh orang yang mau bertaubat, kecuali kematian yang mungkin datang
lebih cepat dari yang kita rencanakan, lebih cepat dari yang kita duga. Maka apa lagi yang ditunggu? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seluruh orang yang memiliki permasalahan atau penyimpangan perilaku seksual, atau dalam hal tidak mengerjakan ibadah kepada Allah, tentu kata kunci pertama terapi yang harus diberikan kepada mereka, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, taubat. Yang kedua, wa amana, beriman. Setelah taubat tidak cukup taubat, kita harus kuatkan keimanan. Dengan cara apa? Dengan cara hadir dalam majelis ilmu, dengan cara berteman dengan orang-orang yang bisa menasihati kita, yang bisa menghidupkan hati kita, bukan mematikan hati kita, tapi menghidupkan hati kita, yang bisa membuka cahaya itu supaya masuk ke dalam hati kita, yang bisa hendaknya hati kita itu senantiasa terpancar nur iman di dalamnya. Sebab kalau tidak, bapak-bapak, ibu-ibu, maka setelah taubat tidak terbimbing, tidak kuat, tidak kokoh keimanannya, dia bisa terpengaruh kembali. Keimanan inilah yang kelak akan menolak, akan menghindarkan dia dari perilaku yang serupa atau perilaku yang pernah dia kerjakan sebelumnya. Ada suatu kisah, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada seorang pemuda. Dia seorang pemuda yang ganteng, ya, badannya tinggi, kulitnya putih, hidungnya mancuang, taat, soleh pula. Itu calon menantu idaman tuh ya, menantu idaman mana? Soleh sekali beliau, taat. Karajonya mangalih pak, mangalih ke kampung-kampung. Jadi beliau membawa barang dagangan harian, termasuk mungkin tempe, tahu, lado, garam, gula, itu dijual ke kampung-kampung. Ketika beliau menjual ke kampung-kampung, ada seorang perempuan yang suka dengan beliau. Perempuan ini perempuan yang paling cantik di daerah itu. Semua laki-laki suka dengan beliau. Ketika itu perempuan ini menemui pemuda tadi, bang, ambo suko jua bang. Apa jawaban laki-laki ini? Saya tidak mau dengan engkau. Bang, seluruh laki-laki suko jua ambo sarancak kok. Secantik ini saya, kenapa engkau tidak suka sama saya? Apa kata laki-laki ini? Engkau bukan wanita yang saya sukai. Engkau wanita yang tidak baik dalam pandangan saya. Kecil wanitaku dalam hatinya. Awas ya, awas. Bisuaknya mangalih balia. Lalu kamu ke rumah padusi ko, apa ibu-ibu, cewek ko. Siapa ka belanjo, ibu-ibu belanjo. Suara wanita ini terdengar dari dalam rumah. Bang, ambo ka belanjo bang. Ambo ka beli tempe, beli tahu, beli taruang. Keluarlah. Kecil pemuda ke. Be ambo sakit bang. Tolonglah cie. Abang elok nak. Ayolah. Jadi baca caranya. Antahan ke dalam rumah ambo, ataan di dapur. Itu pak. Antahan ke dalam rumah, ataan di dapur. Pitihlah ambo sioan. Pemuda ko ya lurui tabuang mana lo apa ibu, lurui tabuangnya ya orang elok. Maka di sioannya masuknya ke dalam rumah, dilataannya di dapur pesanan tadi. Barunya lataan di dapur pesanan tuh, pintu rumah tak tutui, langsung tak kunci bunyinya. Langsung pemuda ko jalan kamu punya calia, kironya wanita tadi lataga di balik pintu. Kecil wanita ko, akhirnya saya bisa berdua dengan abang. Seluruh jendela lampu tutui, lampu kunci. Rumah ko pintunya seluruhnya lampu kunci. Tinggal lawak berdua gini bang. Wanita ko apa dalam kisah itu, dia sudah memakai pakaian yang minim.
pakai pakaian Allahu a'lam, naudzubillah, mungkin pakaian dalam saja cuma dia pakai. Mendekatlah dia kepada pemuda tadi, mandakinya. Pak kira-kira tu Pak. Pak, kalau tiba di awak apa tu Pak? Anak gadis rancak dalam rumah inyo, pintu lah tak kunci, jendela lah tak kunci, mandake kawak nyo suko jo awak. Apa katanya? Bang, tidak ada orang yang tahu, hanya kita berdua. Apa kurangnya saya? Saya secantik ini, mandake nyo. Apa kata pemuda ini? Saya tidak mau dengan engkau, saya tidak mau. Tetap dia menolak. Kecik wanita kok, kalau abang dah mau jo ambo, dah mau bergaul jo ambo, ambo ka berteriak, ambo kecian abang ka memperkosa ambo, pasti abang dibunuh di orang. Lah bimbang laki-laki ko bo, laki-laki ko bimbang. Lah kadituruian kandak wanita ko atau indah. Akhirnya ale apa ibu-ibu, beliau minta izin pai kawisi. Kakus, baik ke kakus. Di kakus tu nampak oleh beliau ada, mohon maaf, kotoran manusia. Ada kotoran manusia di bawah atau di lantai di bawah. Dia ambil itu kotoran manusia tu, nyobaruihan ke mukonyo. Dilumurinya tangannya, mukanya, rambutnya, jadi minyak rambut itu Pak. Atau minyak rambutnya. Diaponya ke rambutnya, ke punggungnya, ke sampai ke kakinya, seluruh tubuhnya dilumurinya pakai kotoran manusia. Lah dilumurinya, barunya keluar dari WC tadi. Pas keluar, basuh jo cewek tadi, kecil cewek kok. Abang gilo mah kecilnya. Orang gilo tak bawa oleh ambo ke dalam rumah. Dibukanya pintu suruh keluar. Keluar lalai. Kecil pemuda kok. Alhamdulillah. InsyaAllah. Bah kira-kira tu Pak, adunya pemuda waktu itu gini Pak. Banyak, alhamdulillah. Banyak kecil mahiri, alhamdulillah. Banyak. Sampainya keluar berjalan di soran orang gilo. Orang gilo pulangnya mandi ya Bapak Ibu-ibu. Akhirnya tubuhnya bau parfum minyak kasturi sampai beliau meninggal dunia. Asli kulitnya bau parfum. Masya Allah. Allah tunjukkan sebagai pelajaran bagi orang yang hidup ketika itu, bahwa inilah seorang yang iffah, seorang yang menjaga kehormatan dirinya karena ada iman di dalam hatinya. Kalau ada iman, walau bagaimanapun ada kesempatan, ada peluang untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, maka tidak akan pernah dia melakukannya. Tapi kalau iman itu yang tidak ada, dia yang mencari peluang, dia yang cari kesempatan, dia yang cari akal untuk bisa melakukannya. Ini yang kedua. Yang terakhir, iman dan amal solehan. Beriman dan beramal soleh. Iman kemudian mengantarkan kita, menggerakkan tubuh kita Bapak Ibu-ibu untuk beramal soleh. Tambah kuat iman kita, tambah ringan mengerjakan ibadah. Bu, pernah marasuan bari ngerjain ibadah Bu? Le pernah Pak? Bari saja rasanya. Itu tandanya iman bermasalah. Tapi kalau iman sudah kuat, maka kemudian muncul amal soleh, mudah, ringan, ada banyak waktu kita untuk mengerjakan amal soleh. Apa amal soleh yang bisa menghindarkan kita dari perbuatan ittiba'us syahwat, dan hendaknya kita memperturutkan hawa nafsu itu seharusnya sesuai dengan aturan. Karena memang Islam tidak pernah menghambat, tidak pernah melarang secara mutlak ittiba'us syahwat. Boleh, tapi ada aturannya. Apa misalnya? Ada suami istri. Jadi dalam Islam tidak ada kependetaan, tidak ada kerahiban, tidak ada seperti biksu atau seperti pastor, seperti pendeta, seperti orang-orang yang memang dianggap suci dalam agamanya, kemudian mereka menghindarkan diri dari hal-hal yang mereka anggap juga itu menghilangkan kesucian. Tapi dalam Islam tidak, tetap boleh beristri atau bersuami walaupun
Al-Quran, tilawah Al-Quran, dalam bentuk memperbanyak solat sunnah, dalam bentuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua terhindar dari orang-orang yang menyepelekan, orang-orang yang menganggap enteng urusan solat. Maka bagi yang masih, na'udzubillah, kalau masih ada yang pernah meninggalkan solat, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sudah solat, dalami lagi solat kita, sempurnakan lagi solat kita. Sudah benarkah bacaannya, gerakannya? Sudah khusukkah solat kita? Jangan mandang lagu sih khusyuk. Solat hendaknya khusyuk. Kemudian hendaknya kita kuatkan keimanan kita, dan nampak bukti dari keimanan yang kuat itu bisa menghindarkan diri dari kemaksiatan, dan ringan tubuh digerakkan untuk mengerjakan amal soleh. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum ditutup tadi abah minta izin ke beliau, kok adonan kabatannya bapak ibu-ibu, kok boleh ada waktu semenit atau 2 menit. Kalau ada yang akan bertanya, boleh, silakan. Adonan kabatannya kira-kira bapak ibu-ibu. Ada pak? Apa biasanya kalau ceramah Dima saja, ya. Tapi ada cik yang alun pernah mencoba tanya jawab pak, khutbah. Iya. Khutbah Jumat, khutbah hari raya, atau yang ada pakai tanya jawab apa biasanya? Ya, lu pernah lo mencoba pakai tanya jawab lah. Tapi kalau ceramah BKMT misalnya, atau tablik akbar sekalipun di atas podium, tetap ada sesi tanya jawab. Kalau ada nan kabatannya bapak ibu-ibu. Atau ayah silakan pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Amin Pak Prof ya. Amin insyaallah. Di sini setelah menyimak apa yang Ustaz sampaikan, ada beberapa yang sangat sekali terkesan bagi kami. Ini berupa ini bagaimana kiat-kiatnya Ustaz ketika kita menghadapi masyarakat, menghadapi handai daulat yang punya ada sifat sombong, Allah. bangga dengan kepintarannya, Allah. bangga dengan semacam punya jabatannya, Allah. bangga dari segi dari segalanya. Padahal ketika kebanggaan itu dikemukakan, itu yang punya sifat sombong menyangkut Ya. bagaimana kita menghadapi kiat-kiat. Sebetulnya terkait dengan kita itu apa itu kita minta kalau di zaman sekarang yang pentingnya itu soft skill. Iya, betul. Soalnya soft skill ini tidak ada di mana. Mungkin keterkaitannya antara keilmuannya dengan agamanya. Demikian saja Pak Dokter. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul Pak. Memang di era sekarang soft skill itu yang hendaknya ada pada diri kita dalam seluruh pekerjaan. Misalnya making connection, communicating, self control dalam diri, itu soft skill yang harus kita miliki. Sebenarnya orang yang sombong, jadi kadang begini, ada orang yang dia merasa dirinya tidak sombong, hanya overconfidence mungkin. Dia terlalu percaya diri, sehingga dia tidak sadar sebenarnya ucapannya itu, cara bersikapnya itu menunjukkan kesombongan dirinya.
Tapi bagaimana cara untuk bisa menegurnya? Ya kalau kita berkawan mungkin tidak begitu sulit. Atau kalau kita secara kepangkatan, golongan, jabatan setingkat mungkin tidak begitu sulit, bisa langsung. Tapi kalau kita di bawahnya, lebih bawah dari dia, baik secara umur, secara kepangkatan, apakah kita hanya akan diam saja? Tentu tidak. Tanda kita orang yang beriman dalam surah yang sering kita baca, surah Al-Asr, ya. Bagaimana ciri orang itu? Dia saling nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran. Wa tawassaw bil haqq. Jadi kalau ada orang yang melihat ada sesuatu yang tidak benar, apakah itu secara akhlak, apakah itu secara akidah tidak benar, maka tanda dia beriman, dia akan menasihati. Cara menasihatinya bagaimana? Cara menasihatinya, ya mungkin yang pertama tentu jangan di hadapan orang ramai, jangan di hadapan orang banyak. Hendaknya 4 mata bertemu secara langsung, disampaikan apa yang terjadi, disampaikan. Bukan persepsi kita yang disampaikan, tapi yang terjadi dulu. Pak, Bapak tadi ketika di dalam kegiatan, ketika kita bertemu bersama, ketika di dalam rapat, Bapak menyampaikan kalimat seperti ini, Ibu menyampaikan kalimat seperti ini. Ya, ucapan seperti itu mengarah-arah nampaknya, menunjukkan hal adanya lebih baik atau nampak agak meninggi dari orang lain. Rasul-rasul dia tuh agak meninggi dari orang lain tuh. Ya, kok dapet tentu jangan sampai sarupu itu awak mengucapkan. Mungkin seperti itu Pak. Ketika kita memang ada mendengarkan langsung, bukan dari orang lain. Ya, ada mendengarkan langsung. Sebab kadang memang seharusnya kalau kita di era sekarang, soft skill yang Bapak maksudkan tadi, kalau ada dia secara komunikasi ternyata tidak efektif dia dengan orang lain, tandanya soft skillnya, communicatingnya, kemampuan komunikasinya rendah. Ya, era sekarang ini komunikasi itu nomor 1, baik secara verbal maupun non verbal. Apapun jabatan kita, kita akan ketemu dengan orang lain. Kita akan ketemu beraktivitas, berinteraksi dengan orang lain. Maka soft skill communicating, komunikasi itu hendaknya menjadi soft skill yang paling utama. Di antaranya dalam komunikasi itu ada virus. Ya, ada virus, ada penyakit. Di antara penyakit itu jangan sampai kita merendahkan orang lain, menjatuhkan orang lain, manahian awak, menyombongkan diri di hadapan orang lain. Alhamdulillah. Begitu Pak. Semoga insya Allah apa yang sudah kita lakukan itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kok ada yang ragu langsung melalui WA boleh juga Bapak Ibu. Nomor HP yang 085356289248. Silakan Bapak Ibu. Demikian alhamdulillah, semoga insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, memberikan waktu yang cukup agar kita selalu bertaubat dari dosa-dosa kekhilafan yang pernah kita lakukan. Kuatkanlah keimanan kita dan nampakkanlah tanda bukti nyata keimanan itu dengan akhlak yang baik, dengan kita beriman, menunjukkan diri kita amalan soleh dalam kehidupan sehari-hari. Semoga insyaallah Allah Subhanahu wa taala meridhai dan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan. Ambo berterima kasih kepada Pak Eri terutama dan juga Pemko Padang Panjang yang memberikan kesempatan. Ambo biasanya Bapak Ibu-ibu di Batu Sangkar, Korpri di
Islamik juga Batu Sangkar dulu. Kita dengan Pak Afrizon itu biasanya kita di Batu Sangkar. Tapi Ambo baru pindah ke Padang Panjang, alhamdulillah Bapak Ibu-ibu. Semoga insya Allah bisa terus berkiprah di kota Padang Panjang. Demikian diakhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi